Oke, saya ulang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang ini kita akan memaparkan ID Integrated Development Environment untuk Spring Boot, yaitu Spring Tool Suite. Walaupun bisa dimungkinkan juga kita pakai ID yang lain. Nah, kenapa saya pakai Spring Tool Suite? Ini hanya pilihan saja. Kalian boleh pakai yang lain, tidak harus seperti yang saya pakai. Karena kita pemrograman itu istilahnya banyak pilihan, tidak harus satu, tapi yang penting hasilnya, ya. Nah, untuk saya share screen untuk Spring Tool Suite-nya sendiri, saya share screen aja ya. Oke, kelihatan ya. Untuk Spring Tool Suite-nya sendiri, itu kita bisa download di di Spring.io. Sekarang versi 4. Nah, kalau ada yang masih menggunakan versi 3, paling hanya beda tampilan biasanya. Dukungan dari library masih bisa digunakan. Nah, kalau kita lihat Spring Tool sendiri, Spring Tool Suite ini ada versi 4. Pada dasarnya dia adalah Eclipse dengan tools bawaan, ada STS. STS sendiri bisa berupa add-on juga yang kita tambahkan ke Visual Studio ataupun ke editor yang lain. Ada apa ini? DIY. Bacanya gimana ya itu ya? Terus bisa juga lewat NetBeans sebenarnya. Jadi kalian tinggal nambahin add-on-nya sebenarnya. Lebih enak seharusnya lewat Visual Studio karena kita bisa nambahin plugin yang lain. Kalau yang lewat Eclipse saya belum nyoba, terutama kalau mau nambahin plugin HTML saya belum pernah nyoba. Ini jadi kepikiran. Nanti saya coba karena kalau mau ngetik kode HTML agak panjang juga ya kalau satu-satu. Nanti saya coba cari. Oke. Jadi ini tinggal download saja, kalian sesuaikan pilihannya. Kebetulan opsinya adalah Windows 64 bit di saya. Saya kurang tahu kalau dengan sistem operasi yang lain yang masih pakai 32 bit, apakah ada opsi 32 bit? Di saya munculnya 64 bit. Kelihatan kan ya? Layar saya. Halo? Halo Pak, terlihat. Ya, oke. Jadi di saya kebetulan lihatnya 64 bit untuk Windows. Bisa juga pakai Linux. Dan keuntungannya adalah sebenarnya kita tidak perlu install, walaupun judul kita adalah instalasi STS. Kita tidak perlu install, kita hanya ekstrak pakai. Jadi ini portable sebenarnya. Jadi kita sekali download, kita ekstrak, ini portable, dan keuntungannya di dalamnya sudah dengan STS ini kita sudah ada Tomcat, Maven, dan yang lain, tergantung nanti kita checklist apa. Gitu kan, seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalian bisa mulai download dari sini. Nah, agar jalan Spring Tool ini juga karena kita basisnya pakai Java, jangan lupa JDK kalian sudah harus download. Jadi JDK download Java Development Kit. Saran saya cari yang LTS, Long Term Service. Karena ini banyak ya. FSS 11 nih yang LTS, yang lainnya belum. Apa itu LTS? LTS itu adalah dukungan update lah, paling enggak. Setidaknya 10 tahun ke depan masih akan didukung. Oke. Ini sering muncul ya kalau kalian misalnya download Linux juga ada istilah LTS, Long Term Service lah. Jadi kalian download, kalian install, harus ada JDK dulu ya. Nah, untuk Maven-nya sendiri itu sudah include di STS, Maven dan Tomcat. Maven itu untuk build-nya, dan Tomcat-nya itu untuk server web-nya. Oke. Nah, kalau udah di-download, misalnya tadi, ini kalian download, kalian akan dapat file bentuknya jar. Jar ada, saya downloadnya sebulan yang lalu. Last week, this month. Oh, ini dia.
Jadi ini tinggal di download saja, tinggal di double klik, tinggal di double klik. Ini tinggal di double klik nih. Nanti dia akan ekstrak sendiri, ya. Tidak perlu susah-susah. Kemudian hasilnya adalah nanti akan ada folder untuk notetnya saya matikan dulu. Kita akan dapat folder yang untuk kita pindah, ya. Mouse saya agak susah ini. Nah, ini yang kita pindah. Oke, folder ini. Setelah kita ekstrak kan ini ada banyak isinya. Nah, ini satu folder ini kita pindah ya. Kita pindah terserah mau sebenarnya di tempat situ juga nggak apa-apa di folder download. Kalau saya lebih suka taruh di C. Seperti itu, kita copy paste di sini. Nah, ini. Nah, yang kita jalankan adalah yang ini. Oke, Spring Tool Switch. Kita double klik. Kebetulan tadi saya udah jalanin ya. Saya terus dulu lah. Nih, tinggal double klik. Untuk workspace-nya ini terserah mau diganti atau enggak. Kalau saya pakai default saja. Ini untuk penyimpanan proyek-proyek kalian, folder ya biasanya, package. Kita tunggu dulu. Sambil bertanya boleh? Di interrupt saja. Karena kebetulan untuk hari ini sih cepat ya. Hanya persiapan saja. Oh ya, sambil saya nunggu, masih initializing, saya share chatnya. Stop share dulu deh. Saya share ini, presensi kehadiran. Pak, JDK wajib, JDK 11 enggak, Pak? Oh, tadi enggak wajib sih sebenarnya, cuman saya sarankan yang LTS saja tadi. Jadi alasannya kalau long term service itu update-nya pasti dijamin lah ibaratnya, menjadi prioritas lah. Kalau yang bukan LTS tidak jadi prioritas. Prioritas biasanya yang LTS, long term service-nya. Dia lama dukungannya sampai bisa 10 tahunan. Gitu. Oke. Saya share lagi. Ini sudah kebuka seperti ini. Lanjut. Oke. Kita harus ngecek apakah ada yang sambil ngikutin nggak nih? Mau ditungguin atau langsung saja? Langsung ya. 30 menit selesai. Oke, lanjut saja deh. Oke, jadi kita mau cek istilahnya. Kita buat pertama. Kita klik kanan dulu di sini boleh atau lewat file new di sini juga boleh. Ini sama. Oke. Klik kanan ini di bagian Explorer. Nah, ini ada pilihan Spring Starter Project. Ini yang kita pakai karena kita pakai Spring Boot. Oke. Intinya ini juga masih online sih sebenarnya. Ini menggantikan interface yang ada di Start Spring IO kalau kalian pernah buka. Spring IO. Menggantikan ini sebenarnya. Kalau kalian pakai editor yang lain, kayak IntelliJ ataupun VS Code, nah ini biasanya bisa dimulai dari sini, download dulu, ntar diimport. Pun pakai Notepad++ bisa juga sebenarnya. Oke. Nah, tampilan ini kan kelihatan service URL-nya. Kita mulai dari Start Spring IO. Ini make yang tadi versi webnya. Oke, cuman ini mau tidak mau
masih tetap harus online ketika awal. Oke, karena nanti dia mau download sebenarnya. Oke, namanya kita ganti 12 RPL misalnya. Grup. Ini nanti di kalian dan di saya mungkin beda. Oke, nanti bisa diganti. Ini tipikal pemrograman Java seperti ini. Com-nya di depan, baru nama, anggap saja nama website perusahaan lah, ya kan? Di package-nya baru nanti nama package-nya di sini. Kenapa com duluan? Biasanya pemeriksaan URL sebenarnya itu kan ini jenisnya apa sih kalau URL ya? Kalau package itu juga sama. Kita periksa jenisnya apa, com, baru nama websitenya. Apalagi yang sudah pemrograman apa ya, mobile. Oke, pemrograman mobile itu sering package dari APK itu akan dicek. Ini ada yang sama atau enggak sebenarnya. Jangan sampai ada yang sama, orang punya package namanya sama dengan punya kita. Makanya ini salah satu cara untuk membuat jadi unik sebenarnya. Nama package dari aplikasi kita. Oke. Jadi lanjut, tipenya Maven, tipe build-nya, walaupun ada Gradle. Ini kalau web saya sendiri belum explore banyak yang kalau kita pakai Spring Boot menggunakan Gradle. Kebiasaan kita pakai Maven. Nah, apakah opsi Gradle apakah bisa kita pakai untuk yang web by Spring Boot? Kendalanya di mana? Saya belum nyoba explore jauh. Oke. Java version ini adalah versi yang bawaan ya, yang kita punya. Packagingnya jar seperti biasa. Ini nggak usah kita ubah yang sini. Paling tadi di grup dan sedikit di sini. Description kalau mau diubah karena ini masih demo, ya udah. Kita tinggal next. Kemudian ini adalah dependensinya. Yang saya butuhkan adalah web. Saya ketikkan web. Di sini ada Spring Web, ini yang saya butuhkan. Jadi saya checklist. Dan juga template engine-nya standar. Pakai time live. Oke, kemudian next. Baru finish. Kita tunggu. Untuk yang biasanya masih awal ketika membuat project tadi, itu agak lama biasanya nunggunya. Karena harus ada beberapa bagian yang di-download, terutama untuk Maven-nya tadi ya. Ini kebetulan udah selesai, cepat juga. Oke, cara mengeceknya gimana, Pak? Sebentar, ini ketutupan layar saya ya. Geser, oke. Kita coba cek. Yang pertama, cek secara standar. Kita klik proyeknya di sebelah kiri. Boleh lewat tombol yang ini, apa namanya ini, segitiga dengan gambar lingkaran hijau, atau dengan klik kanan boleh. Klik kanan pada proyeknya, kemudian run as Spring Boot app. Ini untuk menjalankan aplikasi. Karena tadi aplikasi kita basisnya adalah sebenarnya web ya. Pak, kita tidak perlu pakai SAMPP. Enggak, kita nggak perlu pakai SAMPP. Ini di dalam sudah ada namanya Tomcat kalau kita pakai Spring Boot. Jadi Tomcat adalah web server untuk Spring Boot. Oke, udah jalan nih seperti ini. Ini kelihatan Tomcat starts on port 80. Oke. Kita bisa cek walaupun masih error, kita coba cek dulu sebentar, saya geser menutupi. Localhost 80. Oke, error ya. Memang belum ada isinya, belum kita buat controller. Tapi di sini istilahnya tidak diarahkan, kalau kita online tidak diarahkan ke Google Search Engine. Oke, hanya for not found. Gitu. Oke, kita balik lagi sini. Nah, mengenai struktur dari Spring Boot,
biasa kalau kita coding nanti di main dan di bagian templates untuk view-nya, controllernya nanti di sini. Oke, ini nanti di sini. Kalau view-nya di sini biasanya. Oke. Kalau kita lihat lagi, bagi yang kemarin sudah belajar, dependensi yang kita butuhkan itu dideklarasikan di form XML. Oke, ini isinya. Saya double klik tadi form.xml. Oke, dependensinya sudah di sini. Oke, dan ini daftar dari dependensi yang sebenarnya bisa kita pakai. Ada Tomcat-nya sudah, dan tadi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba buat controller supaya nggak error. Ini saya matikan dulu. Kalau kita matikan Tomcat-nya, ini ada kotak merah. Saya matikan, saya klik. Ya, semula merah jadi abu-abu lagi. Berarti sudah shutdown, application shutdown. Ya. Kalau nggak dimatikan, gimana Pak? Lalu kita edit. Ya, bisa aja sih sebenarnya. Cuman saya nyari amannya saja. Oke. Kita buat kelas baru di main Java. Sini, saya klik kanan. New class. Seperti ini ya. Nah, tutupan. Saya ataskan lagi. Nama kelasnya. Nama kelasnya adalah page controller. Ini saya rekam ya, nanti bisa ditonton lagi. Tidak ada perubahan yang lain. Saya hanya masih awal, jadi saya tidak cek di checklist yang lain, hanya page controller saja. Kemudian langsung finish. Nah, seperti ini. Masih awal. Oke. Kemudian kita buat kelas ya, kelas controllernya. Sorry, buat indeksnya, kelas indeks, method indeks ya. Agar tadi tidak error, karena belum ada isinya sih tadi public class. Kita namakan indeks boleh. Nah, ini masih ada error ya. Oke. Oh, sorry, public string kelas lagi. Kita namakan string. Tanda. Terus kita return, sorry, misalnya iPhone terus ya. Ini bisa return index, tapi bisa juga return tulisan. Return index ini berarti nanti mengambil file, membaca file view index, tapi kita coba, kita belum baca view dulu, kita langsung saja di apa namanya, di controllernya, kita tulis hello world, biar tahu jalannya dari controller ini. Kalau kita jalankan langsung, tidak akan jalan karena kita butuh anotasi, oke, yang kita lambangkan dengan add tadi, oke. Oh sorry, saya belum kasih anotasi controller di sini, penanda bahwa dia adalah controller. Nanti dia akan otomatis minta import biasanya. Ini kelihatan error, kita klik. Nah, baru kita import controller untuk anotasi tadi. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah sini juga sebelum string index, kita buat anotasi lagi. Namanya respond. Sorry, ini dulu. Request mapping dulu. Request mapping ini adalah semacam URL-nya. Oke. Kita mau manggil dari metode ini pakai URL apa setelah localhost 8080. Apakah di root-nya, apakah nanti di dalam sub apa namanya folder, gitu seperti itu. Jadi kita request mapping.
request mapping. Nah, misalnya kita di root saja request mapping-nya. Ini masih hilang juga, kita klik, kita import. Oke. Double klik. Oh ya. Karena saya pakai langsung controller, mau menampilkan belum pakai view, ini harus pakai respon body. Atau kita jalankan dulu deh. Nampil nggak? Supaya tahu aja ya, nanti kita tambahin ya. Kita jalankan dulu. Tadi ada perubahan, kita oke saja. Jadi dia hanya warning karena ada perubahan isi. Masih error. Oke, karena belum respon body. Jadi kita responnya di sini. Kita tambahin anotasi lagi. Nanti kalau kita pakai view, respon body ini tidak diperlukan. Oke. Klik. Bisa matiin dulu. Tadi lupa dimatikan. Oke, sudah. Oke. Oke, muncul hello world. Ini langsung dari apa namanya controllernya. Nah, bagaimana kalau kita pakai view? Kalau kita pakai view, tinggal kita tutup respon bodinya, termasuk importnya. Kita di sini hello world-nya ganti dengan nama filenya ya. Nama filenya misalnya hello atau apa ya, index lah, boleh. Nah, setelah itu kita buatin di src main resource template, kita klik kanan, kita buatin file HTML di situ. File. Namanya sesuai yang di dalam return tadi, return-nya index, berarti index.html. Lalu kita kode HTML di sini. Ini saya belum pakai snippet, harus satu-satu. Kepikiran harus pakai snippet. Kalau kayak di Xcode enak. Oke, ini aja ya. Matiin. Refresh. Belum nyalain. Nyalain lagi. Oke, udah jalan. Baru kita refresh. Oke, hello world, ada ketambahan scope, berarti di HTML-nya tadi ketambahan. Oh, ini dia ketambahan. Ya. Jadi seperti itu, pengecekan apakah jalan atau tidak, sambil belajar sedikit tentang controllernya. Nah, kalau kita lihat tadi masih di root, ya kan, kita bisa nambahin, misalnya ini 1 misalnya. Berarti nanti kita bisa buka localhost di 2.80.80 /1. Ini path-nya lah ibaratnya. Oke, mapping path-nya. Oke, kita coba deh.
Karena kadang kita kan buat menu ya, menu seperti itu. Kita tampilkan di situ. Kita run lagi deh. Oke, kita refresh. Kalau kita slash 1, itu dia masih jalan. Tapi kalau kita slash 2, karena nggak ada, kita belum buat metode yang isinya untuk page-nya kedua, belum ada. Jadinya seperti ini. 404 sebenarnya. 404 not found. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini ya seperti itu saja. Kita masih batasi di persiapan. Simpel saja. Ada yang ditanyakan? Terutama untuk yang ke depan yang akan kita lakukan. Ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Bentar, saya tutup dulu ya share-nya. Kenapa? Tanya apa? Siapa ini? Ini proyeknya sama kayak yang bulan lalu atau beda lagi, Pak? Bulan lalu? Ya. Oh, yang share video itu? Iya, Pak. Saya tidak ngambil dari situ. Itu kemarin saya ambil dari Master Code ya? Iya, Pak. Saya nggak ambil dari situ. Jadi Saya beda cuma lagi. jelasin dasar sih sebenarnya. Saya belum ke project sebenarnya. Hanya di kayak CRUD lah. Oke, Pak. Jadi kalau project bisa mengambil juga dari Master Code itu sebenarnya. Atau dari tempat lain yang memang sudah ada. Nanti kalau mau yang bahasa Inggris saya juga ada. Membuat yang langsung project. Jadi saya jelasin hanya dasarnya saja. Masih di CRUD. Jadi ada Pak, 2 proyek ya, Pak? Gimana? Jadi ada 2 proyek ya? Oh, satu saja yang dikumpulin di GitHub. Satu saja sebenarnya. Cuman kalian punya opsi ngumpulin yang mana gitu loh. Maksud saya jelasin ternyata banyak juga yang nggak tahu harus bagaimana nih melangkahnya gitu. Oke, saya jelasin. Gitu. Mentok-mentoknya nanti kalau masih bingung juga pakai CRUD doang, Pak. Ya udahlah. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi saya tidak membatasi kalian harus ikut project yang video saya share kemarin. Kalian bisa pakai tutorial yang lain gitu. Ya baru hadir absennya saya share lagi. Kali aja ada yang baru hadir. Tuh. Oke. Udah ya, nggak ada ya. 30 menit cukup. Pas 30 menit. Persiapan. Ada yang tetap mau pakai Interlit, silahkan. Sebenarnya nggak masalah. Mau pakai NetBeans, silahkan. Cuma ketika terakhir saya cek NetBeans-nya untuk yang STS-nya, di add-on-nya itu masih versi 3 STS, bukan belum versi 4. Cuman yang didukung langsung adalah untuk VS Code. Nah, VS Code sebenarnya bagus. Saya suka VS Code. Banyak add-on-nya VS Code. Kita mau programming apa, itu ada. Mau Dart, mau apa. Yang pemrograman Flutter kemarin saya coba-coba sedikit Flutter. Ada di VS Code. Saya pakai VS Code. Ya, oke ya. Sudah ya. Baik, silakan diisi daftar hadirnya. Jangan lupa untuk yang pertemuan besok kita mulai jam 4 sore. Saya harap tidak keberatan. Ya, karena untuk yang pagi sampai siang saya harus menemani kakak kelas kalian yang kelas 3 menjelang uji kom. Banyak juga yang datang ke lab, banyak juga yang nanya-nanya juga seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.